Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan presentasi saya, materi pembuatan akun Instagram untuk promosi produk. Pengabdian masyarakat ini bertim up, ketuanya adalah DRA Atik F. Septi Winarsi, kemudian saya sendiri, Firly Anissa, kemudian ada 3 mahasiswa sebagai asisten selama pengabdian berlangsung. Nah, kami membuat presentasi mengenai pembuatan akun Instagram untuk pembuatan produk, untuk promosi produk, karena kami melihat bahwa Instagram itu sekarang menjadi sosial media yang efektif dan efisien untuk membuat atau untuk menyampaikan produk-produk tertentu kepada audiens atau kepada calon konsumen. Instagram memiliki kemampuan untuk beautification atau membuat produk itu nampak cantik melalui filternya, melalui gambarnya, ya, melalui caption, melalui musik-musik yang juga bisa dipakai, misalkan di Reels, ya, Reels Instagram. Ini membuat aplikasi Instagram ini menjadi sangat populer di kalangan penjual online atau UMKM, ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Pertama, kita harus mengunduh aplikasi Instagram dari Apple Store apabila kita menggunakan iPhone atau Google Play Store ketika kita menggunakan Android, ya. Ini gambarnya. Kita bisa mengambil Instagram, mengunduh, ya, aplikasi Instagram di sini. Kemudian setelah menginstal aplikasi, kita harus mengetuk ikon Instagram untuk membuatnya, ya, seperti ini gambarnya. Kemudian kita bisa tambahkan nomor telepon kita, kemudian nama. Masukkan nama dan kata sandi. Tips dari kami, nama jangan yang sulit-sulit, ya, nama yang mudah diingat, mudah terretrieving, ya, dari explore gitu, ya. Kita jangan menggunakan atau kita menghindari nama-nama yang sulit untuk diingat atau bahkan yang dianggap tidak capable, ya, misalkan dengan kata-kata Korea misalkan, atau kata-kata yang tidak merepresentasikan sebuah produk tersebut gitu. Kemudian kami juga menjelaskan mengenai email, ya. Kita pemilik akun Instagram yang khusus untuk perusahaan, untuk produk, kami sarankan untuk memisah antara email pribadi dengan email pekerjaan yang lain dengan email dagangan gitu, ya, dengan email produk. Karena ini akan juga mempengaruhi fleksibilitas, ya, penggunaan Instagram. Jadi semakin dipisah-pisah seperti itu, kita akan semakin mudah untuk mengelola akun yang ingin kita buat gitu, ya, kira-kira gitu. Kemudian alamat email, nomor telepon, nama pengguna, dan kata sandi, ya. Kata sandi ini juga kita harus ingat betul dan jangan terlalu sulit, meskipun kita juga harus mempertimbangkan uniqueness, ya, karena sangat mudah juga sebuah akun Instagram itu di-hijack, diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi kita pastikan bahwa email kita dan akun password kita itu kita ingat terus. Kemudian lengkapi informasi profil, lalu ketuk berikut. Jika mendaftar menggunakan Facebook, Anda akan diminta untuk login ke akun Facebook terlebih dahulu, ya, kalau terintegrasi antara akun Facebook dan Instagram. Tapi apabila sebelumnya telah menggunakan, tapi apabila tidak, kita harus melog out dulu. Kemudian Anda juga diminta untuk mengetuk login dengan Facebook untuk mendaftar menggunakan akun Facebook. Apabila ingin menghubungkan profil Instagram bisnis dengan Facebook page juga kita bisa mengotomasi, ya, melakukan otomatisasi gitu, ya. Jadi langsung gitu, ya, langsung bisa terintegrasi antara postingan di halaman Facebook dengan di Instagram ketika kita memperbarui akun Instagram bisnis kita. Kemudian isi kontak dengan kategori bisnis kita bisa memilih, ya. Masukkan selanjutnya akan ke halaman review kontak. Pada halaman ini Anda perlu mengisi beberapa data yang belum lengkap seperti nomor telepon, alamat email, dan lokasi bisnis. Hal ini diperlukan untuk memudahkan calon pelanggan menghubungi bisnis untuk melakukan proses transaksi. Nah, ini contohnya, ya, menggunakan IG untuk bisnis, kita bisa edit profile di sini, kemudian kita bisa memilih kategori apa yang kita
inginkan di sini. Apakah bisnis, lokal bisnis, personal brand, produk, atau service. Membuat akun profesional di Instagram ya, kita harus melihat step-stepnya tadi ya, buka aplikasi Instagram, pilih profil pada pojok kanan bawah, pengaturan akun, scroll ke bawah, beralih ke akun profesional. Ya, jadi ini tahap-tahapnya. Ya, 1, 2, kemudian 3, akun keempat. Lanjutkan, pilih kategori, misalkan gamer atau blog pribadi, pilih bisnis, masukkan email tadi ya, sehingga kita bisa ikut alurnya hingga selesai. Ya, seperti ini gambarnya, dapatkan opsi kontak, blog pribadi. Kalau kita memilih blog pribadi, kalau gamer ya boleh diklik gamer, kemudian kita tulis bisnis, penjelasan bisnis apa kita, kemudian alamat bisnis. Profil Instagram membuat alamat di biografi juga bisa ditambahkan ya, tidak hanya nama kita, tidak hanya nomor telepon kita, website kita, tapi kita juga bisa menjelaskan kita itu produk apa, bergerak dalam bidang apa, bahkan kota tempat tinggal kita, karena biasanya orang-orang yang membeli sebuah produk juga consider ya, memikirkan ini produk dikirim dari mana dan sebagainya. Kemudian alamat juga bisa ya, langsung diklik menuju tempat bisnis yang Anda miliki ya, alamat. Kemudian ini penjelasannya ya, akun berupa setting bisnis, masuk ke menu profil IG pojok kanan bawah, edit profile, scroll ke bawah, pilih opsi ya, kemudian aktif tombol tampilkan info kontak, centang, tampilan profile ya, sampai diikuti alurnya ya, sampai kalau kita mau connect ke Facebook page. Ya, ini adalah gambar-gambarnya, langkah-langkahnya ya, 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita ke membuat caption Instagram. Jadi memposting sebuah gambar itu tidak selesai gitu pekerjaan kita ya sebagai orang yang mempromosikan produk kita di Instagram, tapi kita juga harus gunakan caption-caption yang menarik audiens. Kita menceritakan storytelling ya, kita bisa menceritakan sudut pandang kita sebagai orang yang menggunakan produk itu. Kita juga bisa menggunakan cara pandang orang yang menjual produk itu gitu. Jadi caption itu juga sangat penting untuk menarik perhatian para calon konsumen. Ya, ini salah satu contoh yang menarik ya menurut saya. Judulnya ini akunnya Kerajinan Anyaman Jogja. Ini juga ada di Kasongan ya, produk ini, toko ini. Kemudian dia menjelaskan bagaimana dia menjelaskan, mengajak audiens dia untuk melihat produknya ya. Jadi ada cara persuasi di situ. Jadi kita tidak boleh menyampingkan ajakan-ajakan atau kalimat yang positif. Gitu ya, kira-kira begitu. Ini juga bisa jadi contoh, kita tidak hanya posting foto, tapi kita juga membuat caption. Ini juga ya. Gitu. Ya. Baik, saya kira itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga PowerPoint ini bermanfaat dan kira-kira itu materi untuk pengabdian masyarakat. Saya berteam up dengan DRA Septianisi MSI. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.